Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan latihan soal dan pembahasannya. Yang akan dipelajari yaitu kekekalan momentum. Langsung aja kita mulai latihan soalnya. Soal 1. Dua orang anak berada dalam sebuah perahu bermasa 100 kg yang sedang bergerak ke arah selatan dengan kelajuan tetap 2 meter per sekon. Tiap anak memiliki massa 50 kg. Kecepatan perahu itu segera setelah seorang anak terjatuh di buritan atau bagian belakang perahu adalah. Jadi di sini kita gambarkan dulu ya ilustrasinya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ada dua kejadian, yaitu di mana sebelum anak terjatuh dan setelah. Lalu yang sudah diketahui nih, di sini tuh kita akan menerapkan konsep kekekalan momentum. Ada yang perlu diingat, hukum kekekalan momentum itu menyatakan bahwa pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut. Secara sistematis dituliskan sebagai berikut. Jadi ada P1 tambah P2 sama dengan P aksen 1 tambah P aksen 2. Nah, kalau bisa dijabarkan, P itu kan rumusnya M kali V. Nah, kemudian juga sama ya, jadi menyesuaikan. Dimana untuk keterangannya, P ini nih, P1 sama P2 itu adalah momentum benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. Berarti ini yang aksen, berarti itu sesudah ya, atau setelah tumbukan. M, nah M ini adalah massa bendanya, ada benda 1, ada benda 2. Ada V, nah kalau misalnya V itu adalah kelajuan sebelum tumbukan, sedangkan kalau misalnya V aksen, itu adalah kelajuan benda setelah tumbukan. Jadi di soal ini yang sudah diketahui yaitu ada M1, dimana M1 itu adalah massa perahu ditambah satu orang anak. Massa perahunya ini kan adalah 100 kg. Lalu untuk satu orang anak ini adalah 50 kg. Diketahui dari sini ya. Lalu ada juga M2. Nah, kalau M2 ini adalah massa seorang anaknya saja, alias yang akan jatuh ini. Massanya adalah 50 kg. Lalu setelah itu yang ditanyakannya adalah kecepatan perahu setelah seorang anak itu terjatuh. Berarti V1 ya. Mari kita jawab, kita menggunakan rumus ini ya, kekekalan momentum. Ya, tuliskan lalu kita masukkan angka-angkanya. Nah, sebagai berikut, jadi ada M1 nih, yaitu 150 kg. Lalu ada V1, yaitu 2 meter per sekon. M2-nya, nah M2-nya ini ya, 50 kg. Lalu V-nya, V2-nya sama juga nih, 2 meter per sekon, karena kan masih searah. Lalu yang setelahnya, nih, yang setelahnya itu M1-nya masih tetap 150, tetapi yang V-nya nih, V aksennya kita belum ketahui. Lalu ada M2, M2-nya 50 ya, dan ada V aksen. V aksennya kita sudah tahu bahwa nilainya adalah 0. Hasilnya adalah 400 sama dengan 150 V aksen 1. V aksen 1 nilainya adalah 2,67 meter per sekon. Yang mana jawabannya adalah B. Soal berikutnya adalah nomor 2. Sebuah granat yang tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah M1 banding M2 sama dengan 1 banding 2. Bila energi yang dibebaskan adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah. Oke, nah di sini kita cari dulu yang diketahuinya ya. Yang diketahuinya itu pertama ada V1 sama dengan V2 itu sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa? Karena di sini awal-awalnya itu diam dia, tetapi tiba-tiba meledak. Berarti makanya di sini V1 V2 itu adalah 0. Lalu ada M1 sama dengan M2 sama dengan 1 banding 2. Dimana kalau misalnya diibaratkan M2 itu sama dengan 2 M1 alias 2 kalinya M1. Lalu ada E-nya 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Lalu yang ditanyakannya adalah perbandingan energi kinetik ya. Kita jawab, sama di sini juga masih menggunakan hukum kekekalan momentum seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. 0 tambah 0. Kenapa 0 tambah 0? Karena di sini kita tahu V1 dan V2 itu awalnya adalah 0 ya. Sama dengan, nah M1-nya tetap M1. Lalu ada V aksen 1, itu yang masih kita cari. Ditambah M2. Nah M2-nya itu sama dengan 2 M1. Berarti tuliskan 2 M1. V aksen 2, nah ini yang masih kita akan cari. Kemudian kita jumlahkan, nah yang ini bisa pindah ruas ya, di sini minus. Nah kalau misalnya yang sama bisa kita coret atau kita habiskan, maka hasilnya adalah seperti ini. V aksen 1 sama dengan min 2 V aksen 2. Nah tanda minus ini menandakan bahwa arahnya itu berlawanan.
Lalu karena yang dicarinya hanya perbandingannya, maka tanda minusnya itu boleh dihilangkan. Di sini kan diminta untuk mencari perbandingan energi kinetik ya. Berarti di sini ada EK1 dan EK2. Untuk rumus EK alias energi kinetik itu rumusnya setengah kali mv kuadrat. Berarti di sini menyesuaikan ya, M1 ada V1, lalu ada M2 V2. Nah, tapi di sini yang aksen karena kita untuk mencari besar perbandingan pecahannya. Kita masukkan untuk M1 tulis tetap. Nah, yang M2-nya nih 2M1. Lalu untuk V aksen 1. V aksen 1 berarti sama dengan min 2V aksen 2. Dipangkatkan jangan lupa. Kita tinggal jumlahkan. Hasilnya adalah 2:1. Jadi untuk perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah 2:1. B jawabannya. Terakhir, soal nomor 3. Ada sebuah bola bermasa 100 gram dijatuhkan dari ketinggian 1,8 meter di atas lantai. Nah, seperti pada gambar ini ya. Ini 1,8. Bila dipantulkan vertikal setinggi H 1,25 meter setelah menumbuk lantai, maka momentum bola sesaat sebelum dan sesudah bola menumbuk lantai adalah, nah di sini ada H aksen ya, H aksennya adalah 1,25 meter. Langsung aja kita kerjain gimana caranya. Langsung saja kita kerjakan. Untuk benda yang bergerak vertikal, itu akan terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik ataupun sebaliknya. Sehingga dari hukum kekekalan energi, berarti setengah mv kuadrat sama dengan mgh, berarti EK sama dengan EP ya. Kalau misalnya ada yang sama, berarti kita bisa habiskan. Nah, berarti tinggal sisa V kuadrat M2GH ya. Kalau misalnya mau cari V-nya aja, berarti akar 2GH. Dengan demikian diperoleh 2 nih. Ada yang V sama V aksen. Kalau misalnya V aja, ini H-nya yang 1,8, lalu ada yang V aksen itu yang H, ini ya 1,25. Ya, total hasilnya adalah 6 meter per sekon dan yang 5 meter per sekon. Kemudian di sini kan ditentukan arah ke arah positif dan ke arah bawah itu negatif. Nih ya, ini. Ini ke arah atas itu positif, ke bawah itu negatif. Berarti V-nya 6 meter per sekon, sedangkan V aksen itu 5 meter per sekon. Lalu diketahuinya kan M-nya itu 100 gram ya, atau kalau diubah jadi 0,1 kg. Nah, kita nyari deh momentum bola saat sebelum sama sesudahnya. Nah, di sini ada P sama V aksen. Kalau misalnya P-nya berarti MV, kalau V aksen berarti MV aksen. Tinggal kita masukkan saja nih untuk yang V saja itu minus 6 ya, karena dia mengarah ke bawah. Lalu untuk yang V aksen itu mengarah ke atas, berarti positif. Nah, di sini jadinya 5 saja. Di total, dijumlahkan. Hasilnya adalah untuk yang sebelum tumbukan 0,6, minus 0,6 kg meter per sekon. Sedangkan untuk yang P aksen itu 0,5 kg meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah A. Itu dia latihan soal dan pembahasan kita kali ini. Semoga bisa mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.